Oke, selamat siang semua. Jadi siang kali ini kita akan membahas tentang database. Jadi kita kembali dulu ke week 3 karena di week 3 ada satu materi yang kita lewati pada saat itu, yaitu tentang connect database. Sebelumnya di latihan 13 kita sudah membuat seperti ini ya. Kita membuat perbedaan warna antara suara pemilih 1 dan suara pemilih 2. Bedanya yang latihan 13 ini kita menggunakan GeoJSON. Nah, di latihan yang sekarang kita ingin mencoba menggunakan dari database. Kenapa? Biar kalau misalnya kita menggunakan data dari database itu sifatnya berdinamis, fleksibel. Jadi misalkan kita mau mengubah data itu lebih cepat dan tidak serepot dengan GeoJSON. GeoJSON itu sebenarnya lebih cocok untuk data yang jarang berubah. Misalnya batas kecamatan, batas kelurahan, lalu wilayah, entah itu wilayah provinsi, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Itu lebih cocok pakai GeoJSON, nggak apa-apa, karena yang pertama memang GeoJSON itu lebih ringan, dia tidak perlu looping dari database. Lalu yang kedua, memang untuk yang jarang berubah seperti itu. Kalau kita sering berubah, misalkan ini ya, misalkan data suara 1 dan suara 2 itu misalnya dalam sehari pengen real time berubah, jadi misalnya ada quick count, nah itu lebih cepat kita pakai database. Oke, jadi langsung aja. Jadi dari latihan 13 ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. Nah, kita kasih nama latihan 14.php. Kita ganti dulu jadi latihan 14. Save. Oke, jadi step pertama itu ya. Step pertama kita copy paste latihan 13, kita cari namanya latihan 14. Lalu yang kedua, kita coba buka PHP MyAdmin-nya kalian masing-masing. Kalau saya di localhost /php MyAdmin. Kalau di kampus pakai 80 karena memang portnya 80 begitu. Jadi sekarang kita coba buat database baru, new database. Kita kasih nama Indonesia Prop. Ini mungkin kursor saya nggak terlihat ya di layar. Ini kursor HP saya, tapi nggak apa-apa. Bismillah, semoga paham semua. Indonesia Provinsi kita create, lalu masukkan indonesiaprovinsi.sql, sudah kalian download di ULS. Kita import. Nanti akan ada satu tabel Indonesia Provinsi. Refresh dulu. Bentar, saya coba. Karena di laptop saya ini ada dua versi SAM. Jadi kita coba dulu mana yang connect. Nah, oke. Berarti karena yang aktif di SAM saya di port 8080, berarti saya pakai 8080. Oke, jadi di database Indonesia Provinsi ada satu tabel nama Indonesia Prop juga. Kita buka. Jadi di sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kok tabelnya bentuknya seperti ini artinya dia belum ada primary key-nya. Jadi kita kalau mau merubah-rubah agak susah. Jadi kita masuk dulu ke struktur. Kita masuk ke struktur, lalu ID kita centang, lalu kita jadikan primary. Oke, kalau sudah sukses kita kembali ke browse. Nah, kalau bentuk sudah kayak gini, sudah keluar edit, copy, delete, berarti sudah ada primary key-nya. Oke. Setelah kalian sudah mempunyai latihan 14, kalian sudah mempunyai Indonesia Provinsi, sekarang kita coba mulai mengcoding. Nah, pertama-tama kalau kalian copy paste langsung dari slide bisa saja, cuman itu kurang rapi. Yang lebih rapi kita kopinya dari pertama pembukaan PHP ini
sampai dengan sebelum $SQL. Jadi dari sini sampai ke buka PHP tadi ya. Kita copy. Biasanya memang saya kalau membuka koneksi database itu dari paling atas. Nah, kalau kayak gini mari kita benarkan, kita enter di sini, kita rapikan dulu kodenya. Nah, ini kenapa kok warnanya kayak gini? Ini kan berarti ada error. Nah, kita perhatikan sesuatu ya. Ini ada petik yang bukan semestinya. Itu bisa kita benarkan dulu. Jadi kita copy. Nah, kan itu sudah dibuka PHP. Lalu sekarang kita tutup PHP-nya. Oke. Sebentar saya buka slide-nya saja. Itu tadi PDF. Kayaknya kurang pas. Oke. Nah, kalau sudah gini tinggal kita menyesuaikan nama database-nya apa. Tadi kita mempunyai nama DB name-nya kita buat Indonesia _prop. Nah, jika error dia akan mati, fail, koneksi akan dimatikan. Kita coba dulu di refresh, dilihat 14. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti sudah benar. Kalau mau ngetes lagi, kita coba nama database-nya kita salahkan, salah gitu ya misalnya. Kita save, kita refresh lagi. Nah, jadi kalau misalkan salah dia gini, connection fail, unknown database, jadi database-nya nggak ada. Oke. Sekarang kita sudah membuka koneksi di paling atas. Saya memang paling senangnya membuka koneksi itu di paling atas. Jadi kalau misalnya kita mau ngodik di bawah-bawah, tinggal manggil aja. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di sini di Indonesia provinsi, kita lihat scroll ke bawah. Nah, Indonesia ini kan dia pakai fungsi style pemilih. Style pemilih ini ngambil dari mana? Dapat dari feature.get pemilih 1 sama pemilih 2. Seperti yang kita ingat, feature itu dapat dari mana? Feature.get kita dapatnya dari GeoJSON-nya. Kita buka Indonesia, kan dia Indonesia pemilih. Kita buka Indonesia pemilih.geojson. Nah, dari sini ya sumbernya. Pemilih 1 1003, ada 3 pemilih malah. Tapi kita buatnya contohnya pemilih 1, pemilih 2. Nah, sekarang kita pingin nilai ini kita dapatnya dari database. Jadi yang pertama kita buat dulu array-nya. Array yang di sini var suara 1 var 2 kita copy. Kalau tiba berubah layar gini saya bisa pakai alt tab ya, alt tab. Nah, alt tab. Oke. Kita copy. Lagi-lagi sebenarnya di sini juga bisa. Saya taruh di sini juga bisa. Cuman saya tuh kurang suka, kurang rapi. Jadi kita taruh di paling atas. Karena ini kan variabel awal. Atau enggak kita kelompokkan dulu di mana ya? Ini kan style. Misalkan kita buat start variable data misal. And var data. Oke. Jadi kita punya array ini. Nah, kita akan isi array suaranya dari database. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, itu seperti kayak gini. Jadi array suara 01, kita punya key-nya misalkan Jatim sama dengan 10. Kita copy Jabar 20. Nah, ini berarti kan artinya nanti akan ada array dengan key Jatim nilainya 10, dengan key-nya Jabar nilainya 20. Nah, ini nanti kita akan mencoba ngisi dari database. Caranya adalah kita membuat query dulu ya. Ini kita copy sampai sini. Copy. Kita buka PHP. PHP itu bisa di mana saja. Bisa kita masukkan di mana? Di JavaScript, kita bisa masukkan di HTML. PHP itu fleksibel. Kita rapikan dulu codingannya. Tab satu kali. Oke. Jadi kita punya query select bintang from Indonesia provinsi. Kalau pengen tahu hasilnya adalah kita copy, kita masuk ke phpMyAdmin, ada tab SQL di sini, kita paste query-nya, go.
Oke, jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan query itu nanti kita akan dapat data ini dengan key ID, key provinsi sesuai fieldnya, suara 01 dan suara 02. Nah, setelah di while, jadi dia ngecek ya, misalkan query ini datanya lebih dari 0, dia akan nge-while, kalau enggak ya sudah, berarti enggak ada. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa echo, jadi kita ingin menulis variabel ini di JavaScript-nya. Caranya berarti bukan kayak gini. Kalau kayak gini berarti dia akan tetap ada di dalam PHP. Berarti kita harus echo dulu. Echo kayak gini bisa apa enggak? Bisa. Berarti nanti kita ganti jadi key-nya row ID. Kan key yang unik ID. Kita copy. Karena ini suara 1, kita ambil dari fieldnya suara 01. Atau saya kalau kayak gini sebenarnya juga kurang suka. Karena kenapa? Lagi-lagi kurang rapi. Bisa jadi dengan caranya kita tutup PHP, kita enter 2 kali, kita buka PHP lagi. Jadi sebenarnya dia akan tetap berada di dalamnya while. Bedanya kita nggak perlu echo. Sekarang kita ada di wilayahnya JavaScript lagi, karena kita sudah nutup dan buka PHP-nya di antaranya ini. Kita bisa langsung array suara 01 dengan key-nya apa, kita echo adalah row ID sama dengan echo adalah row suara 01. Nah, kayak gini bisa juga. Baik, koma jangan lupa. Terserah kalian lebih suka yang mana. Kalau saya lebih suka yang di sini karena saya bisa tahu, oh berarti saya akan ngodingnya di JavaScript lagi dengan tanda kita nutup PHP, kita buka PHP lagi di antaranya. Untuk ngetesnya kita save. Kita save lalu kita coba buka view page source, refresh dulu. Nah, jadi kayak gini, kita punya banyak dari hasil dari mana? Dari ini sama seperti echo gitu. Bedanya adalah kita langsung ngodingnya di JavaScript-nya di antara buka dan tutup PHP ini. Jadi sudah punya kita array suara 1 dengan key 1, ID 1 top Irian Jaya, suara satunya 4 dengan ID 2 49. Betul. Nah, kalau sudah betul seperti itu, kita copy paste lagi yang di sini, kita ganti suara 2. Kita save, kita kembali di sini, refresh. Nah, berarti kita sudah punya array yang datanya sudah benar dari database. Kita punya array suara 1 dengan key 1, array suara 2 dengan key 1, 442, benar ya 442. Coba misalnya ini saya ganti 5. Saya refresh. Nah, jadi 5. Kalau sudah, kita matiin dulu yang sistem Jabar. Oke, sekarang kita sudah punya array suara 1 sama array suara 2 dari database. Nah, sekarang if-nya tinggal kalian ganti. Nah, jadi misal array-nya di if yang di sini. Nah, ini kan dia langsung ya. Jika pemilih 1 lebih besar, jadinya seperti apa? Feature.get pemilih, dia langsung ngambil jumlahnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kode provinsi, ya kan? Nah, kode provinsi ini sebenarnya sama kayak ID. Di sini ada ID atau enggak? Enggak ada. Oke, berarti kita pakai kode provinsi. Kita tes ya. Kode provinsi 11 apakah di database benar? Nangro Aceh Darussalam. Salah, Kalimantan Selatan. Berarti kita bukan ngambil ini. Indonesia, coba. Oke, jadi kita pakainya yang Indonesia.gjson karena kita kalau Indonesia pemilih sebenarnya sudah dimodifikasi ya.
Indonesia.get.json kita pakai yang ini, berarti source-nya di sini kita ganti juga Indonesia.get.json. Kita lihat karena ini ID-nya sebenarnya ID 1 Irian Jaya, ID 2 kita search saja ya. Nusa Tenggara Barat. Oke, benar. Jadi kita pakai yang ini. Ini karena memang datanya sudah disamakan ya. Nah, caranya adalah kita kan sudah punya array yang tadi ya. If array suara ke satu dengan key apa? Key ID-nya tadi kita ambil .get_id lebih besar dari suara 2, kita akan menjadikan warnanya merah. Ya kan? Kalian bisa bedakan ya. Nah, saya copy lagi. Kalau ini kan dia langsung ngambil dari datanya GeoJSON. Langsung jumlahnya dari GeoJSON. Nah, kalau yang sekarang kita ngambil dari array yang sudah kita isi dari database tadi. Jadi kita punya array suara 1 yang sudah kita isi dari database dengan key-nya ID tadi. Baru kita bandingkan di sini. Oke, kita coba langsung save. Kita refresh. Terlihat sama saja, ya kan? Nah, mungkin nilainya ada yang berubah. Sekarang kita coba ubah. Kita cari Jawa Timur ya. Jika suara 1 lebih besar dari suara 2, warnanya merah. Nah, ini kan Jawa Timur lebih rendah. Sekarang kita coba ganti nilainya misalkan 80. Nah, berarti Jawa Timur harusnya warna merah. Nah, kita coba refresh. Nah, warnanya merah. Jadi yang saya bilang fleksibel tadi itu seperti itu. Misalnya Bali ini berarti kan suara satunya kurang dari ya. Jadi dia tidak lebih dari suara 2, maka warnanya orange. Nah, sekarang saya pengen jadikan Bali ini warna merah. Nah, betul kan? Dia suara satunya lebih rendah, kita ganti 90 lebih besar. Seharusnya Bali berwarna merah. Nah, betul ya. Balinya jadi warna merah karena suara satunya lebih besar daripada suara 2. Jadi seperti itu. Kita bisa memfleksibelkan data dengan cara mengkonekkan ke database. Coba kalian pahami dulu pelan-pelan, semoga tidak ada yang miss. Selanjutnya ini sudah masuk ke overlay lagi, bukan ke database. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sekarang kita bisa memanfaatkan namanya WKT, well known text. Jadi kita bisa membuat point sama line sendiri sampai dengan polygon. Jadi gini ya, konsepnya adalah misalnya kita point itu misalkan 30,10 ini sebenarnya misalkan XY. Itu berarti satu poin. Kalau misalnya kita punya XY, XY, lalu kita kasih line string, berarti akan menjadikan dia line string garis. Kalau polygon sama, dia dipisahkan dengan kurung ini ya, bukan kurung kurawal, kurung biasa. Kalau misalnya polygonnya ada 2 juga gitu. Kurung biasanya misalnya kalian copy paste jadi 2, berarti dia akan jadinya 2 gini. Nah, well known text ini bisa bermanfaat kalau misalnya kalian masukkan ke database. Jadi nanti pada ujungnya kalian bisa punya data seperti ini, lalu kalian simpan di database. Jadi nggak perlu membeda-bedakan lagi, bisa langsung berdasarkan namanya kayak gini, point, line, string, polygon. Oke, stepnya adalah tadi kan kita loncat ya dari latihan 14, lalu kita sudah mengerjakan yang lain-lain sampai latihan 17. Sekarang di latihan 18 kita akan mencoba membuat layer dari WKT, well known text tadi. Nah, kita coba rename dari latihan yang paling sederhana karena kita maunya fokus di WKT aja. Kalau saya karena adanya latihan 10 yang paling sederhana, saya ngambil dari latihan ini aja. Saya close dulu. Saya latihan 10, saya copy.
paste, saya jadikan latihan 18.php. Nama di paling atas saya ganti dulu, latihan 18. Saya rename dulu, saya lihat 18 itu seperti apa. Nah, kayak gini. Yang paling sederhana saja. Nah, yang SMA ini kayaknya kita hapus dulu aja. SMA-nya kita hapus dulu. SMA. Di layarnya kita hapus. Oke, jadi ini kita sudah punya latihan yang paling sederhana. Oke. Maaf ya, saya agak batuk sedikit. Nah, sekarang kita akan mencoba yang pertama, kita copy aja dulu dari sini, copy seperti biasa. Saya tuh lebih sukanya sebenarnya dikelompokkan. Ini saya coba buka start WKT and WKT. Kita rapikan dulu codingannya. Nah, sudah rapi ya. Jadi pertama kita buat dulu ol openlayer.format.wkt. Jadi ini kita membuat formatnya dulu, lalu wkt point yang saya bilang tadi ya. Kalau kita membuat point berarti tinggal point x, y ya gitu. Koordinatnya kita sambil buka itu ya, sambil buka Google Maps. Sambil kita buka Google Maps. Oke. Jadi misalnya kita langsung aja, kita pengennya titiknya di Transmart. Seperti bisa kita klik satu kali, kita dapat koordinatnya. Kalau Google itu kan y, x. Kita paste di sini. Kita copy. Nah, kalau well known text itu antara x dan y-nya, antara x dan y, dipisahkannya bukan berdasarkan koma, tapi berdasarkan spasi. Nah, kayak gini ya. Spasi ini berarti memisahkan x dan y-nya. Kalau misalnya kalian buat gini, sama seperti center point dan lain-lain, nanti error. Karena WKT ini bacanya berdasarkan spasi aja, cukup. Nah, kayak gini ya. Lalu kita punya feature, kita namakan feature, dia pakai format WKT. Jadi WKT dia membaca ini tadi point. Nah, sebenarnya itu sama aja ya, di sini. Nah, ya pasti di sini sama aja, cuman kita biar lebih rapi kita jadikan variabel sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya ini sama aja kayak misalkan poinnya ini saya copy WKT, ini WKT dari sini ya. Saya pasang gini sih sebenarnya sama saja, cuman biar lebih rapi aja. Misalnya kalian bingung, saya ganti namanya saja ya. Bukan WKT, WKT point gitu ya. Nah, kalau sudah baru kita tambah lagi di vektornya. Vektornya features ini ya, fungsinya dari OpenLayer. Nah, feature yang ini baru dapat dari yang sini. Jadi paham ya? Jadi format yang di sini kita nempel yang format di sini, kita tempelnya di sini. Format.read feature untuk nge-read feature-nya dari WKT point. Nah, kalau sudah, tinggal vektornya ini kita tempel di variable map. Nah, kita tambahkan vektor. Biar nggak bingung, saya kasih nama yang beda aja, vektor point. Saya copy, berarti yang di atas juga harus diganti vektor point. Oke, kita save. Kita kembali ke 16, refresh. Nah, belum ada apa-apa karena dia belum ada stylenya. Nah, kalau sudah kalian taruh sini, kalian refresh, kalian zoom di tempat tadi Transmart. Nah, ini ada point defaultnya ya. Nah, point defaultnya kayak gini. Coba kita kasih style aja biar nggak bingung. Kita copy dari SMA aja cukup di vector point. Nah, kita kasih style di sini.
sorry, di luarnya. Refresh. Nah, baru muncul kelihatan ikonnya. Sebenarnya genangan kita hapus juga aja. Genangan kita hapus juga. Oke. Nggak bingung, genangan kita hapus. Nah, sudah. Sekarang misalkan kita mencoba nambahkan poinnya lagi. Misalkan poinnya ada banyak, cuman kita ingin mengumpulkan di satu vektor aja. Nah, itu bisa. Tinggal kita buat lagi, kita pisah-pisahkan lagi ya. Jadi var wkt feature. Nah, kita buat dulu variabel di paling atas. Kita namakannya ini variabel default. Saya ganti namanya biar nggak bingung, wkt point. Nah, wkt point kan sudah kita buat di atas, berarti ini nggak perlu pakai variabel lagi, karena di yang atas ini sudah pakai variabel wkt point, berarti yang di bawah nggak perlu lagi. Oke. Jadi kita buat dulu var wkt point. Nah, nanti kita pakai array lagi. Nah, jadi misalnya kita sudah buat feature lagi ya, feature sudah di atas sudah pakai variabel. Jadi di sini nggak perlu pakai var lagi. Nah, di bawah sini kita baru array-nya kita tempel dengan feature yang di sini. Karena kan saya bilang ya, dia bacanya satu-satu dari atas ke bawah kalau misalnya JavaScript. Selain function ya. Jadi per line-nya dia baca dari atas ke bawah. Tinggal kita copy, paste. Nah, cuman bedanya di bawah, yang di bawah sini. Yang di bawah sini kita ganti dengan array ke 1. Karena kan array yang 0 sudah dipakai. Nah, array yang 1 mau kita ganti, mau kita tempel juga, cuman kita coba pakai titik yang berbeda. Misalkan saya pakai titiknya yang di dekat-dekat sini aja, di geprek bensu. Oke. Oke, jadi sekarang kita punya 2 poin yang berbeda ya. Kok kita perhatikan koordinatnya beda. Cuman bedanya di atas ini kita sudah menampung koordinat pertama. Ini kita menampung koordinat kedua. Nah, sudah semua kita tampung di array features pakai S gitu ya. Biar nggak bingung lagi, tak ganti namanya. Misalkan array underscore feature. Jadi ini array-nya, isinya sudah banyak feature dengan poin yang berbeda. Kita copy array feature, kita tempel di sini. Cuman ini kan artinya kurung siku ini kan di array, jadi nggak perlu pakai ini, langsung array feature kayak gini. Kita save, kita tes, ada 18. Nah, sudah ada 2 poin, ya kan? Kalau misalnya sekarang kita pengennya pakai banyak looping. Nah, jadi kita coba di halaman 19 ini kita pengen pakai for, jadi kita pengen coba koordinatnya bergeser kayak gitu ya. Apakah bisa langsung dalam array itu? Sekarang 18 sudah paham ya. Jadi saya menampungnya dari feature. Kalau misalnya kayak gini nggak bisa ya. Kalau misalnya kayak gini dikelompokkan gini nggak bisa. Kenapa? Karena feature yang di sini sudah ketumpuk lagi dengan poin yang baru. Makanya dia langsung ditaruh di bawahnya sini. Biar sebelum ketumpuk dengan yang kedua sudah ditampung di array ke 0. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba langsung lanjut lagi ke latihan 19. Kita copy paste aja, copy, paste, save. Latihan 19.php. Latihan 19. Oke. Sudah berganti latihan 19 ya, jangan lupa di sini. Soalnya kadang-kadang di kelas tuh bilangnya, "Pak, ini kok error, Pak, kok error." Ternyata perubahan dari latihan
perubahan dari latihan sebelumnya ke setelahnya pas dites nggak dicoba, nggak diganti linknya. Jadi tetap latihan 18, ngodingnya di latihan 19, nyobanya di latihan 18, ya nggak jalan. Oke, jadi kita pengen menambahkan style ini sebenarnya kita sudah coba ya. Kita sudah pakai style tadi. Nah, kita pengen coba buat seperti ini. Nah, apa kita pakai icon sekolah tadi, kita copy, scroll ke bawah. Nah, coba kita di sini. Nah, sekarang jadi maksudnya adalah kita akan nge-for sebanyak 10 titik. Sebentar, saya rapikan dulu. Kok nggak rapi tuh nggak enak soalnya. Saya rapikan dulu. Nah, jadi sebenarnya feature ini kita bisa buatnya, kita istilahnya saya kasih namanya properties. Jadi feature set info ini istilahnya kalau misalnya kita di JSON tuh feature get gitu loh. Nah, kita ini sekarang ngeset. Jadi kita ngasih key-nya info, isinya apa, kayak gitu ya. Oke, jadi kita punya variable x sekian, lalu kita coba dikalikan dengan i dikali 0,01. Jadi berharapnya adalah dia akan bertambah 0,01 setiap while-nya. Nah, di atas kan saya pakainya WKT point. Jadi yang di sini juga kita ganti WKT point. Kenapa Pak kok diganti-ganti ya, biar nggak bingung aja kalian. Kayak gitu. WKT point feature, kita pakai nama featuresnya yang di sini untuk menampung array-nya kita pakainya array features. Oke, yang di sini kita matikan dulu. Sekarang kita coba yang dari sini. Jadi nanti akan ada poin yang berjejer berbeda 0,01 derajat. Jadi tetap gini ya. Jadi nanti istilahnya kita coba langsung aja. Kita refresh. Error. Kalau error kita lihat dulu F12, errornya di mana? WKT is not defined. WKT is not defined. Oke. Jadi harusnya ini kan WKT point. Nah, berarti dia harusnya nge-read feature-nya WKT point juga. Ini belum diganti. Nah, kita save. Kita refresh lagi. Nah, jadi dia berjejer kayak gini. Nah, sekarang kita diminta juga untuk menambahkan pop-up. Jadi kalau misalnya diklik, dia ada muncul infonya kayak gitu ya. Dari slide ketiga. Oke, jadi kita coba tambahkan pop-up dari latihan 14. Coba kita lihat. Single klik. Oke, belum ada. Latihan 13. 15. Oke, jadi latihan dari week 3 itu mungkin yang latihan 15 ya. Oke, latihan 15 PHP. Kita buat dulu pop-up-nya. Latihan 19. Kan di latihan 19 saya belum ada pop-up-nya. Kita copy pop-up-nya. Div-nya kita copy. Kalau saya pakai pop-up.css ya. Seharusnya bisa aja kalau kalian mau jadiin satu pop-up yang ini. Copy, saya jadikan satu di sini aja ya. Style. Nah, single klik. Saya coba paste di bawahnya sini, single klik. Info SMA dimatiin dulu, kita coba. Oke, gini aja cukup. Kita coba tes dulu ya. Refresh. Kalau diklik belum jalan. Oke, karena jadi gini. Kalau misalnya kalian lihat di slide ketiga, week ketiga, pop-up-nya itu kan kita harusnya nambah dulu ya overlay-nya di map. Berarti di bawahnya var map kita tambahkan dulu map add, kita lihat sini aja, map add overlay dari mana? Dapat dari variabel di paling atas.
untuk nge-generate pop-up-nya. Kalau kalian bingung, tinggal kalian copy dari yang ada pop-up-nya gitu aja ya. Yang sudah ada pop-up-nya boleh. Sekarang saya ngopinya belum ada pop-up-nya, jadi kayak gini. Nah, oke. Kalau sudah, kan kita maunya kok ini yang diklik, berarti dia bisa menampilkan info tadi. Nah, kita coba pakai ini aja, kita pakai fungsi info SMA. Kita copy lagi stop function di bawahnya sini, and function. Oke, kita rubah namanya ya, jadi info underscore point. Nah, feature.get apa yang kita punya? Kita punyanya feature.get info. Kalau sudah ada info, kita tempel infonya. Nah, jadi nanti harusnya munculnya adalah dari mana? Feature.get info yang dari kita set tadi. Tadi kan kita ngeset ya. Jadi kita ngeset key-nya info, isinya adalah ini bintang ke i, itu berapa ya, berarti sesuai dengan loopingnya. Kita coba refresh, kita klik di sini ke 0 1 2 3 4 5 6 7. Oke, betul. Kalau misalnya pengen lebih bagus lagi, ini maksudnya tuh saya maunya itu Pak, saya maunya ini bintang ke 1 ya, berarti tinggal kalian tambahkan 1 aja kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Kita coba, kenapa harus pakai kurung kerawal? Karena kalau jQuery JavaScript itu agak rancu. Kalau kadang-kadang kalau misalkan nggak dipakai kurung gini, bukan kurung kerawal ya, kurung biasa. Kalau misalnya kayak gini, kita coba refresh. Nah, jadi kayak gini. Karena dia membacanya string. Jadi dia membacanya I itu misalkan 3, I-nya 3 ya. Ya di plus 1 itu sama kayak, nah sama kayak gini. Makanya harus dikurung gini dalam artian itu integer yang mau saya tambahkan 1 integer, bukan string. Nah, kalau dikurung kerawal gitu dia baru mau menambah 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2 kayak gitu ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat point WKT dengan script kita sendiri, bukan dari JSON. Kita pakai WKT yang point. Sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba dari database lagi. Nah, sama seperti yang sebelumnya, seperti yang week 3 latihan 14. Keuntungannya ini dalam menyimpan dari database itu sifatnya fleksibel, seperti yang saya bilang tadi. Jadi misalkan poinnya berubah-ubah, entah itu live location, entah itu nanti misalkan GPS kendaraan, entah itu nanti seperti perizinan reklame yang dulu saya pernah cerita, itu kan fleksibel ya, bisa berubah-ubah, entah itu setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap tahun. Itu lebih enak pakai database, dan informasi juga kita bisa lebih mengcustom lebih banyak. Sekarang kita coba step 1 adalah rename latihan 19 menjadi latihan 20. Oke. Kita ganti latihan 20. Error nggak apa-apa, kita copy dari sini, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. Latihan 20.php. Kita refresh lagi. Oke, sudah benar ya di latihan 19. Nah, sekarang kita masuk lagi ke database. Di ULS kalian sudah ada reklame.sql. Kita coba masukkan reklame.sql. Kita buat database baru saja. Saya kasih nama PDS reklame gitu ya. Kita create, lalu kita import di sini dari reklame.sql. Open, scroll ke bawah, go. Kita masuk ke struktur. Nah, nanti ada tabel reklame. Kita buka tabel reklame. Nah, lagi-lagi ini belum ada primary key-nya ya. Kita masuk ke struktur dulu. ID kita centang, lalu kita klik primary. Oke, berhasil.
Nah, jadi nanti ada lokasi, detail lokasi, ada lokasi XY. Oke. Sekarang kita pengen coba memasukkan poinnya dari reklame. Nah, sama seperti tadi, bedanya kita infonya kita coba isi dengan lokasi dan detail lokasi. Oke. Sekarang kita coba aja latihan 20. Kita pakai dari sini nggak apa. Nah, ini kan kita pakai for. Nah, sekarang kita coba matikan dulu for-nya. Begini juga boleh. Nah, di atasnya variabel ini kan variabel sudah kita hapus. Kita coba buka PHP, tutup PHP. Kita buat kita buat koneksinya dulu. Kita ambil dari latihan 14. Koneksi di paling atas. Nah, jangan lupa nama database tadi kan BDS reklame. Oke. Nah, lalu kita coba copy lagi yang untuk while-nya. Sebenarnya ada dua tipe programmer ya. Dan itu kejadian nyata saya dan teman saya sendiri. Kalau saya itu suka, kalau misalnya kayak gini kan sudah pasti ya, kita tinggal custom ke bawahnya. Itu tinggal copy paste. Tapi ada juga yang sukanya nulis ulang. Jadi dolar SQL sama dengan dolar result sama dengan bebas. Tapi kalau saya lebih suka copy paste sini. Tapi pekerjaan saya sendiri ya, bukan pekerjaan teman yang saya copy paste ya. Lalu kita tinggal modif dalamnya aja. Jadi kan array suara 1, array suara 2 kita hapus, kita ganti dengan yang tadi dalamnya for. Oke, jadi select bintang from reklame karena tadi kita mau ngambil dari tabel reklame. Nah, sekarang variable x nya kita ngambil juga dari database. Jadi ini sebenarnya nggak perlu kayak gini, nggak apa-apa. Gini ya. Nah, poin x nya kita buka PHP. Loh, bisa tak mas di dalamnya string JavaScript kita buka PHP? Bisa. Kita echo $row nama filenya x. Oke. X tt row y. Nah, kayak gini bisa juga. Jadi sekarang kita nge-while query. Jadi while for yang tadi kita ganti dengan while dari query reklame. Lalu kita tempel exe-nya dari database juga. Kayak gini bisa, ada dua style juga codingan. Ada yang kayak gini atau saya biasanya malah gini. Copy, spasi, paste lagi. Jadi ada beberapa tipe programmer ya. Jadi terserah kalian nyamannya yang mana. Ini kita spasinya pakai dari PHP, ini kita spasinya pakai dari jQuery. Bedanya kok kayak gini saya merasa lebih berbeda aja, lebih rapi aja. Cuman bebas. Terserah kalian. Kita pakai yang ini aja apa. Save, lalu set infonya kita pengennya dia ngambil dari lokasi dan detail lokasi. Oke, karena di sini ada lokasi dan detail lokasi ya. Kita buat saya sambil batuk-batuk ini. Oke, jadi kita langsung echo dalamnya string echo $row lokasi. Loh, kenapa Pak? Kan ini kita udah ngambil dari lokasi, kenapa harus pakai petik lagi? Karena kita ini sekarang sedang istilahnya sedang menulis di atasnya JavaScript dengan bantuan PHP. Nah, kalau misalnya kayak gini, nanti akhirnya jadinya kayak gini. Kan misalkan sudah di run, misalkan lokasinya Gubeng pojok. Jadinya kayak gini nanti, Gubeng pojok. Error, karena harus dikasih petik 1, karena dia kan string. Nah, itulah kenapa walaupun kita ngambil dari database, tetap harus pakai petik 1 di luar PHP-nya. Karena nanti jadinya ini akan seperti Gubeng pojok. Nah, kalau kayak gini kan gak error. Seperti itu, Gubeng pojok, kita save. Kita coba refresh. Latihan 20. Saya ganti dulu judulnya latihan 20. Refresh. Error F12. Kita lihat errornya apa.
I is not defined. Oke, jadi array feature-nya array feature I kan sudah nggak ada for ya. Jadi kita ambil key yang unik di database. Key yang unik adalah $row ID. Save. Kita refresh lagi. Masih ada error, kita konsol. Oke, sebentar. Oke, jadi kenapa error? Kenapa nggak muncul? Jadi yang array feature ini kan dia bentuknya adalah nilainya bukan string. Jadi dia nggak mau karena kalau kita lihat ID kan dia dimulai dari 4 lalu loncat-loncat. Nah, dia itu nggak maunya itu mulai dari 0. Karena maunya dari 0, kita buat $i sama dengan 0, lalu kita pakainya $i. Key-nya untuk $i sebagai urutan aja. Nah, baru di bawahnya kita $i plus plus seperti ini. Kita coba, masih nggak bisa. Kita lihat konsol, $i is not defined. Oh sorry, di dalamnya PHP ya. Kita refresh. Nah, baru muncul. Ini adalah lokasi-lokasi dari reklame tadi, Jalan Ambengan. Oke, kita tambahin lagi BR detail lokasi, detail underscore lokasi. Kita refresh. Nah, sudah benar ya. Jalan ini detail lokasi di bawah. Oke. Jadi seperti itu. Ternyata kalau misalnya kita pakai $row ID langsung dari database, dia JavaScript-nya nggak mau kebaca karena JavaScript-nya maunya indeksnya urut. Sedangkan ID di database ini berubah-ubah dan berbeda-beda, nggak urut. Jadi caranya adalah kita pakai $i di sini di PHP-nya. Di dalam while yang kita plus-plusnya bukan di atas tapi di bawahnya. Kenapa kok plus-plusnya di atas? Sama aja, nanti jadinya dia pas masuk ke while sini 1, nilainya 1. Nah, nolnya kan kosong, sama aja error. Jadi $i-nya kita taruh di bawah biar pas masuk di indeks ini tetap 0, baru nambah lagi plus plus begitu. Save, refresh. Nah, sudah muncul reklame-reklamenya. Oke, sama aja ya kayak gini ya. Sekarang kita pengen latihan, kita coba review latihan 21 sampai kalian buat. Jadi maunya warna hijau masih berlaku, kuning masih proses, dan merah sudah habis. Oke, hijau. Oh, kita lihatnya dari sini ya, dari database, dari field status. Jadi status 0 itu masih berlaku, 1 masih proses, 2 itu sudah habis dari status ini. Nah, caranya kita bisa beda aja. Kita bisa buat ini sampai kalian latihan ya. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita langsung if dari database-nya, atau enggak kita pakai style function tadi. Kita buat properties. Kita buat properties untuk statusnya. Cuman dia juga maunya bisa divisible unvisible, berarti kita buat baru aja. Kita buat vektor baru, kita buat feature baru. Sorry, ini latihan 21 ya. Kita copy latihan 20, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. Oke, latihan 21.php. Di paling atas jangan lupa diganti latihan 21. Enaknya kuliah online video ini, kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa putar ulang videonya ya. Oke, latihan 21. Kita membedakan warnanya. Kalau cara saya adalah, kan dia maunya pakai warna ya, kita pakai gambar aja biar bagus. Kita pakai style icon sekolah ya, icon education. Bentar. Folder. Kita lihat image-nya. Sorry, icon. Oke, di sini.
tadi maunya hijau, warna hijau, kita pakai community aja ya, community.png, kita jadiin warna hijau, kita tulis dulu di sini hijau biar nggak bingung. Lalu maunya warna kuning, kita cari warna kuning, sport saja ya karena warna kuning. Jangan lihat di gambarnya, kita fokus di warnanya saja. Kita copy kuning, lalu warna merah. Oke, merah places ini aja ya. Copy. Nah, setelahnya kita buat iconnya tadi ya, style icon hijau, namanya community. Kita punya kuning, sports, kita punya merah, pakai gambar yang place. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah punya icon hijau, kuning, dan merah. Selanjutnya kita bedakan juga fiturnya. Kita bedakan, kita buat 3 feature. Yang pertama hijau, kuning, merah. Yang di luar, yang di ini kita hapus saja ya. Jadi kita siain yang di sini. Oke, jadi kita punya hijau, kuning, merah. Ini tinggal kita if di sini pakai PHP. Kita buka PHP. Kita if $row status sama dengan 0. Kita pastiin dulu ya. Statusnya bentuknya apa? Integer. Oke. Jika 0, dia berarti masih berlaku, pakai hijau. Else if statusnya 1, berlaku, proses, atau habis, ya kan? Kalau dia nggak masuk ke status 0 dan 1, pasti kan masuknya kedua, habis. Nah, ini kita cut ya, dari bunga tutup sampai buka kita cut, kita paste di sini, kita copy, paste. Nah, kita bedainnya kalau status berlaku berarti kita masukinnya ke array status hijau karena masih berlaku. Kalau proses kita kasih warna kuning, kita masuk di array di warna kuning. Kalau sudah habis kita masukkan di warna merah. Jadi atasnya tetap, cuma kita bedanya, kita if-nya pada saat kita menampung di array-nya itu kita beda-bedakan. Oke, sudah semua. Nah, $i-nya ini juga nggak bisa karena dia $i-nya nanti misalkan masuk ke hijau kan 0. Nah, pas dia masuk ke kuning, padahal array kuning ini masih kosong, dia perlunya indeks ke 0, sedangkan i sebelumnya sudah masuk. Berarti kita juga perlu membuat 3i. I hijau, kuning, merah. Nah, berarti $i plus-plusnya bukan di sini, tapi di masing-masing dalamnya if sini ya. I underscore hijau plus. Lalu di sininya juga kita ganti hijau, kita copy jadi i kuning, i merah. Nah, karena sudah sini gini berarti dia bisa jalan. Kalau kita pakai yang tadi jadi 1 nggak bisa karena nanti nilainya kan jadi rancu lagi i-nya. Sekarang kita sudah punya masing-masing array dan masing-masing i itu indeks ya, indeksnya. Nah, kalau sudah, lagi-lagi vektor poinnya kita buatnya 3 juga. Kita buat 3, vektor poin berlaku. Kalau berlaku dia pakai style icon yang hijau, lalu dia ngambil datanya dari array hijau juga karena masih berlaku.
Ini kita kasih nama hijau juga nggak apa-apa, sudah terlanjur ya. Hijau itu harus artinya berlaku. Kalau kita hijau, kita ganti kuning. Kalau kita copy lagi, kita buat yang merah. Nah, kita sudah punya 3 vektor hijau, kuning, merah ya. Hijau berlaku, kuning proses, merah habis. Kita tempel juga di mapnya vektor point hijau, vektor point kuning, vektor point merah. Save. Kita coba channel 1. Nah, jadi seperti ini ya. Karena kita sudah memindah-mindahkan mulai dari array datanya sampai dengan vektornya. Nah, kalau sudah jadi sendiri-sendiri gini, kita baru bisa membuat visible invisible-nya. Caranya gimana? Caranya kan kita sudah punya kecamatan, kita ambil aja dari kecamatan, nggak apa-apa. Nah, kita copy, misalkan berlaku, proses, habis. Oke, kita buat toggle-nya, toggle berlaku, proses, habis. Nah, karena kita mau membuat fungsi 3 ini, berarti fungsinya juga masing-masing ya. Kita cari toggle kecamatan di bawah. Oke, kita buat fungsinya di bawah. Toggle pertama adalah berlaku. Nah, kecamatannya ini kan vektornya, kita ganti vektor hijau karena masih berlaku. Lalu yang kedua proses, berarti ini ganti warna kuning. Yang ini toggle habis, ini kita ganti jadi merah. Save. Kita sudah buat fungsinya di sini ya untuk visible invisible-nya. Kita refresh, kita coba. Oke, berhasil. Habis, proses, berlaku. Oke, seperti itu. Itu adalah mengambil data point dari database kita sampai dengan membuat visible invisible ya. Nah, sekarang coba kalian pahami dulu sebelum selanjutnya kita melanjutkan ke materi selanjutnya adalah digitizing. Nah, sekarang kita akan menggambar-gambar gitu ya. Silakan dipahami terlebih dahulu.